ekspor. Ada yang sangat lemah kemampuan, UMKM. Kalau menetapkan Kalau UMP, pemerintah menetapkan di tengah, yang mati yang di bawah kan. Di atas mungkin lebih happy karena tidak setinggi yang sebenarnya mesti dibebankan ke mereka kan. Nah, sebenarnya ada rumusan lain yaitu upah minimum sektoral. Kalau ambil yang kembali ke filosofi sebenarnya itu dibenarkan di dalam undang-undang, ambil yang memang minimum. Bagi yang mampu, bikinlah upah sektoral seperti rekan-rekan dia. Saya kira kalau di NIBA masuk tidak ada yang UMP. Oke, Ini artinya ada sebagian pengusaha yang mungkin tidak akan bisa membayar UMP kalau ditetapkan tetap 2,2 itu ya. Tapi kan ada undang-undang, Pak, yang menyatakan bahwa kalau tidak bisa bayar, tidak membayar, maka ada hukuman dan kemudian ada pidananya juga. Sekarang begini, itu kalau terlalu... Ini kita baca ini nih, Pak. Undang-Undang Kepatuhan Perusahaan tentang Pelaksanaan Upah Minimum. Pasal 90 ya, kita baca ini bagi perusahaan yang melanggar ketentuan atau tidak melaksanakan ketentuan akan dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 tahun, paling lama 4 tahun, dan atau denda paling sedikit 100 juta rupiah, paling banyak 400 juta rupiah. Nah, sekarang apakah begini, pengusaha Mbak, siap dengan ini? Sekarang gini, Mbak, upah minimum itu tidak terkecuali. Mulai dari perusahaan yang paling canggih sekalipun, sampai UKM, sampai di kaki lima, sampai pembantu rumah tangga. Saya berani yakin sebagian besar itu tidak akan bayar seperti itu. Apa Pak Jokowi akan mengusut semua orang ini sekarang? Nah, oleh karena itu realistis bahwa upah minimum, maka itu di dalam undang-undang ini mengatakan menuju kepada kehidupan layak, kehidupan saya ingin KHL ya. Suara Mas Husni. Ya. Yang pertama saya harus sampaikan apa yang disampaikan Pak Anton tadi. Ketika UMP ini 2,2 juta, banyak perusahaan yang akan bangkrut, terutama yang UMKM. Nah, itu mekanisme sudah jelas di undang-undang, Mbak Indi, bahwasanya ada penangguhan. Proses penangguhan itu sudah diatur. Nah, kemudian saya harus sampaikan, tidak semua UMKM itu tidak mampu, Mbak. Parameternya apa? Omset dan aset. UMKM-nya kalau omsetnya miliaran, asetnya miliaran. Mas Husni punya data soal ini? Oh, bisa. Bagaimana bisa membuktikan ini bahwa mereka punya omset miliaran? Karena gini, ketika dia mengajukan penangguhan untuk tidak mampu membayar UMP, ya, kita akan melakukan survei, ya kan. Kemudian dia mengajukan, nanti harus bipartit dulu dengan serikat pekerjanya, kan gitu. Nah, kemudian asetnya miliaran, omsetnya miliaran, karyawannya cuma 10, mampu nggak, Mbak? Mampu kan? Nah, kemudian dia wajib membayar. Yang terjadi adalah ketika karyawannya ini menuntut UMP, kemudian perusahaannya tidak mampu, ya wajar-wajar aja. Tapi sesuai, harus ada dibuktikan dulu kan gitu. Pak Anton, gini, jangan simplifikasi kalau tidak mampu penangguhan. Penangguhan itu syaratnya berat. Tapi kalau